Perkenalkan, nama saya Peter Chandra Harahap. Saya dari kelas 12 MIPA 4. Hari ini saya akan menjelaskan praktek keadilan dalam Alkitab dengan contoh praktek keadilan. Pada pelajaran ini adalah terakhir dari pembahasan mengenai demokrasi, hak asasi manusia, dan keadilan. Sebelum kita membahas topik ini lebih lanjut, mari kita mengingat kembali pengalaman sebagai orang yang diperlakukan tidak adil. Pengertian mengenai pentingnya membahas keadilan didorong oleh penelitian terhadap para pelaku kriminal. Bechtold, Kavanaugh, Shulman, Kaufman misalnya menemukan bahwa perilaku kriminal para remaja yang dimasukkan dalam penjara sudah dapat diramalkan sejak mereka masih berusia lebih muda. Hal yang menarik ialah orang tua, khususnya ibu, sudah memiliki kepekaan bahwa anaknya akan bertingkah laku kriminal kelak di kemudian hari. Dari mana kepekaan ibu ini muncul? Dan mendengar keluhan-keluhan yang dilontarkan anaknya bahwa ia merasa diperlakukan tidak adil oleh lingkungannya. Misalnya, perlakuan teman-teman sebaya, perlakuan guru, dan sebagainya. Mengalami ketidakadilan memupuk rasa dendam yang kemudian dilampiaskan dalam perilaku kriminal ketika situasi memungkinkan. Dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru menyajikan pemahaman yang utuh tentang keadilan. Tuhan Yesus mempraktikkan keadilan ini dengan mengajarkan pentingnya mengasihi sesama seperti diri sendiri. Ketika kita dapat melihat orang lain dalam kedudukan yang sederajat dengan kita, atau dengan kata lain, ketika kita melihat orang lain tidak lebih berharga atau tidak lebih hina dari diri kita, maka kita dapat menerapkan prinsip keadilan ini. Contohnya pada 1 Raja-Raja 3, kisah Raja Salomo pada 1 Raja-Raja 3 ayat 15 sampai 28. Lalu terjagalah Salomo, ternyata ia bermimpi. Sekembalinya ia ke Yerusalem, berdirilah ia di hadapan tabut perjanjian Tuhan. Dipersembahkannya korban-korban bakaran dan korban keselamatan. Kemudian ia mengadakan perjamuan bagi semua pengawainya. Pada waktu itu masuklah 2 orang perempuan sundal menghadap raja, lalu mereka berdiri di depannya. Kata perempuan yang satu, "Ya tuanku, aku dan perempuan ini diam dalam satu rumah, dan aku melahirkan anak pada waktu dia ada di rumah itu. Kemudian pada hari ketiga, sesudah aku, perempuan ini pun melahirkan anak. Kami sendirian, tidak ada orang luar bersama-sama kami dalam rumah. Hanya kami berdua saja dalam rumah. Pada waktu malam, anak perempuan ini mati karena ia menidurinya. Pada waktu tengah malam ia bangun, lalu mengambil anakku dari sampingku, sementara hambamu ini tidur. Dibaringkannya anakku itu di pangkuannya, sedang anaknya yang mati itu dibaringkannya di pangkuanku. Ketika aku bangun pada waktu pagi untuk menyusui anakku, tampaklah anak itu sudah mati. Tetapi ketika aku mengamati dia pada waktu pagi itu, tampaklah bukan dia anak yang kulahirkan. Kata perempuan yang itu, "Bukan, anakkulah yang hidup dan anakmulah yang mati." Tetapi perumpamaan yang pertama berkata pula, "Bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup." Begitu mereka bertengkar di depan raja. Lalu berkatalah raja yang berseorang berkata, "Anakkulah yang hidup ini dan anakmulah yang mati." Yang lain berkata, "Bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup." Sesudah itu raja berkata, "Ambillah aku pedang." Lalu dibawa pedang ke depan raja. Kata raja, "Penggalah anak yang hidup itu menjadi 2 dan berikanlah setengah kepada yang satu dan yang setengah lagi kepada yang lain." Maka kata perempuan yang mempunyai anak
yang hidup itu kepada raja. Sebab timbullah belas kasihan terhadap anaknya itu. Katanya, ya Tuanku, berikanlah kepada bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia. Tetapi yang lain berkata, supaya jangan untukku atau untukmu penggallah. Tetapi raja menjawab, katanya, berikanlah kepada bayi yang hidup itu, jangan sekali membunuh dia. Dia itulah ibunya. Ketika seorang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Di sini kita melihat bahwa hikmat Salomo yang mengetahui mana ibu yang asli dengan cara memenggal kepala anak itu walaupun itu tidak jadi. Dia mengetahui mana orang tua yang betul-betul orang tua dari anak tersebut. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih.